bakal calon Presiden Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar bertemu mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab atau HRS di Petamburan, Jakarta kemarin. Kedatangan Anies Muhaimin dalam rangka silaturahim sekaligus memberikan ucapan selamat atas pernikahan anak HRS yang bernama Fairuz Syihab. Namun pasangan Amin ini menyatakan bahwa kedatangan ke HRS tak ada agenda politik sama sekali. Selain menghadiri acara pernikahan, hadirnya Anies Muhaimin juga dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ya, kedua pihak memang menegaskan baik Anies maupun Muhaimin bertemu HRS hanya untuk memenuhi undangan pernikahan. Namun, apakah ada sinyal kuat dukungan di balik pertemuan Anies Muhaimin dengan HRS? Mengingat HRS masih memiliki pengaruh pada basis Islam untuk menggerakkan massa dalam mendukung Amin. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita langsung bahas. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami. Ada Wakil Ketua Dewan Syuro PKB, Maman Imanul Haq. Selamat pagi, Kang Maman. Assalamualaikum. Kang Maman. Iya, selamat pagi, Mbak. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Dan di studio juga sudah bersama kami ada Mas Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Diman. Pagi-pagi. Sehat semuanya ya? Sehat. Sehat. Oke, saya mau langsung ke Kang Maman dulu. Kang Maman, ini kan banyak interpretasi di publik ya. Saya mau biar clear dulu nih ya. Pertemuan antara Anies Baswedan dan Caimin kemarin dengan HRS ini, apakah ini merupakan sebuah pertemuan biasa atau sudah terkonversi dalam bentuk dukungan untuk Pilpres, Kang Maman? Ini hanya kunjungan biasa dengan dua agenda. Yang pertama memenuhi undangan Habib Rizik pada pernikahan putranya. Dan yang kedua kebetulan itu adalah malam Maulid Nabi. Maka ketika Mas Anies dengan Gus Muhaimin diundang beserta juga beberapa kawan dari Nasdem, maka kewajiban seorang Muslim untuk memenuhi undangan saudaranya. Sejauh ini kita memang agak sedikit rajin ya untuk memenuhi undangan-undangan terutama para tokoh, sehingga silaturahmi ini menjadi basis kekuatan kita di satu sisi untuk menguatkan kembali ukhuwah Islamiyah, tapi sekaligus juga menguatkan ukhuwah wataniyah. Ada beberapa diskusi-diskusi kebangsaan yang bisa muncul dalam acara-acara seperti acara Maulid dan juga pernikahan tersebut. Oke, kalau Kang Maman, kalau memang ini pertemuan biasa tapi sudah ada obrolan atau ajakan misalnya dari HRS untuk dukungan ataupun sebaliknya, Kang Maman sejauh ini? Iya, hari ini kita belum pada konteks mengajak dan lain sebagainya, tapi lebih kepada memenuhi undangan-undangan, hadir di acara-acara besar seperti kebetulan momentumnya Maulid, dan di dalam itulah beberapa orang bertanya misalnya tentang gagasan-gagasan dari Capres-Cawapres Amin ini. Maka itu kesempatan kita untuk menjelaskan apa ke depan yang akan dilakukan oleh Anies Muhaimin. Termasuk juga tentu pertemuan-pertemuan dengan relawan seperti yang dilakukan di Makassar dan tanggal 1 besok di Bandung di Jalak Harupat. Jadi belum ada pada konteks ajakan atau pada konteks dukungan secara real, tapi lebih kepada penjajakan, diskusi-diskusi sehingga orang yang pertama itu mengenal dulu, setelah kenal baru sayang, setelah sayang baru memilih, setelah itu baru kita punya Presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Oke, saya langsung ke Mas Diman. Mas Diman, kalau secara normatif mungkin memang belum ada pembicaraan begitu ya, kalau Kang Maman juga menyebutkan mungkin tidak dalam konteks membicarakan soal dukungan mendukung gitu. Tapi kan pertemuan ini adalah ketokohan. Kita bicara soal tokoh, 3 orang yang kita lihat di gambar di video bersama-sama itu adalah tokoh-tokoh gitu yang dalam konteksnya tahun politik gitu. Anda meyakini nggak kalau misalnya tidak berbicara soal dukung mendukung? Ya sudah pasti, ini kan tahun politik dan sangat dekat ke pemilu. Sudah pasti setiap kegiatan atau tadi pilihan kunjungan tentu banyak sekali undangan untuk tokoh seperti Muhaimin Iskandar juga Anies Baswedan. Tetapi memilih ke sana dan tidak ke tempat lain ini sudah menunjukkan sesuatu. Menurut saya ini sesuatu yang sangat wajar. Persaingan 3 nama teratas sekarang ini cukup ketat.
Bahkan sampai sekarang kita tidak melihat ada tokoh yang benar-benar dominan, misalnya lebih dari 50%. Semuanya masih ada kemungkinan untuk berubah, karena itu dukungan dari tokoh publik atau bahkan kelompok kecil sekalipun itu sangat penting dalam situasi di mana ketiga pasangan ini sangat kompetitif, ketiga calon ini sangat kompetitif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat konteks secara umum, Habib Rizik ini adalah salah satu tokoh. Ini tidak bisa dipungkiri, ia memiliki umat, begitu ya. Bahkan ada satu gerakan yang sangat besar tahun 2016 kan, gerakan 212. Kita bisa mengatakan bahwa Habib Rizik adalah tokoh utamanya. Kita melakukan survei beberapa waktu yang lalu terhadap bagaimana kekuatan gerakan 212 itu. Kami menemukan ada sekitar 43% warga yang tahu gerakan itu, dan 38% diantaranya mengaku suka atau mendukung dengan ide atau gerakan yang dilakukan oleh 212 ini. Berarti artinya bisa memberikan sumbangan elektoral yang signifikan untuk Ya, masing-masing baca pres sebenarnya ini. ini adalah salah satu basis kekuatan politik di Indonesia. Kalau kita lihat 38% dari 43% yang tahu itu artinya mungkin sekitar 15%. Yang kalau kita konversi dalam angka absolut pemilih ya sekitar 30-an juta. Jadi sangat besar sebenarnya, mendekati NU bahkan ya. Ini gerakan yang sangat besar, bahkan yang mengaku terlibat dalam gerakan itu di berbagai kota kita temukan 4% dari yang tahu tadi. Jadi kalau kemudian ini menarik secara politik, ini sesuatu yang sangat wajar. Lalu kemudian kita coba meng-cross check. Kira-kira masa 212 ini kemana arahnya? Kami menemukan bahwa kebanyakan atau paling banyak yang menampung masa 212 ini adalah Anies Baswedan. Lalu kemudian Prabowo Subianto, dan terakhir sangat kecil Ganjar Pranowo. Jadi kita bisa mengatakan sekarang bahwa salah satu basis sebetulnya kekuatan politik Anies Baswedan sekarang adalah masa 212 itu yang cukup besar. Jadi wajar kemudian kalau hubungan antara Anies Baswedan dengan gerakan ini secara umum, yang simbolnya itu salah satunya adalah Habib Rizik Syihab, ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena ini cukup besar. Dari kalau itu masa dari 212 begitu. Tapi dengan kehadiran Muhaimin Iskandar bahwa NU begitu, yang selama ini mungkin kita mendengar ya bahwa masa 212 dan NU ini seolah-olah kan dihadap-hadapkan gitu loh. Apakah dalam konteks itu bisa terjadi titik temu atau kesepakatan? Gini, kita harus menempatkan persoalan NU ini tidak monolitik sebetulnya ya. Di dalam NU itu banyak sekali faksi. Salah satu faksi yang besar adalah yang pro Muhaimin, dan yang anti Muhaimin kan itu ada. Katakanlah misalnya kelompok Gus Durian, kelompok mereka yang fanatik terhadap Gus Dur. Kang Maman sendiri adalah Gus Durian sebetulnya ya, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang anti terhadap Muhaimin Iskandar dengan alasan perseteruan politik antara Gus Dur dengan Muhaimin. Itu yang pertama. Jadi ada kelompok yang pro dan memang ada kelompok yang kontra. Dan kelompok Gus Durian ini kelompok inilah yang saya kira yang kita maksud mungkin berseberangan ya secara lebih serius dengan Habib Rizik Syihab ya, karena memang ada peristiwa-peristiwa di masa lalu, misalnya dukungan Gus Dur pada kelompok-kelompok minoritas atau kritikan Gus Dur pada tindakan atau pandangan Habib Rizik mengenai keragaman di Indonesia ketika itu memang berseberangan. Jadi kalau kita mengatakan NU berseberangan dengan Habib Rizik Syihab secara langsung, mungkin kita harus bedah dulu NU yang mana. Ada faksi-faksi di bawahnya. Ada faksi-faksi di bawahnya. Karena suaranya beda-beda itu ya. Iya, itu beda-beda. Tetapi saya juga melihat bahwa faksi yang sangat keras kepada Habib Rizik Syihab ini saya kira juga kecenderungannya tidak ke Gus Muhaimin. Karena memang ada kampanye yang cukup serius ya, dari katakanlah kubu yang tidak puas dengan perseteruan di internal PKB itu untuk menggembosi Muhaimin Iskandar. Ini menarik nih, kalau tadi Mas Diman mengatakan bahwa saya pengen fokus dulu untuk suara dari gerakan 212 itu tadi ya, untuk pengaruhnya ke elektoral. Saya mau ke Kang Maman. Kang Maman, meskipun belum ada kesepakatan untuk kerjasama politik, tapi PKB merasa tidak bahwa dengan dukungan dari gerakan 212 ini bisa memberikan suntikan elektoral? Iya, saya katakan waktu acara catatan demokrasi di TV One bahwa siapapun warga negara yang berhak untuk memberikan suara di Pilpres itu sangat dibutuhkan oleh pasangan Amin. Kami prinsipnya kami akan mengajak seluruhnya, merangkul seluruhnya, tapi tetap salah satu yang menjadi keyakinan kita bahwa
baik Mas Anies atau Pak Muhaimin selalu menekankan proses konstitusi, bahwa yang bergabung adalah orang-orang yang tetap setia kepada ideologi Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar 45, dan juga menghargai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Itu prinsip bagi kami. Sehingga siapapun orang, siapapun tokoh yang ingin menyalurkan suara-suaranya, termasuk juga suara-suara besar seperti 212 atau apapun di daerah-daerah, termasuk relawan-relawan itu, tiada lain kita ajak semuanya untuk menyalurkan itu lewat sebuah proses konstitusi, yaitu proses demokrasi bernama Pilpres. Karena kita meyakini bahwa bernegara itu berkonstitusi, maka siapapun yang ingin menjadikan negara ini lebih kuat, maka mau tidak mau harus lewat proses konstitusi, lewat proses demokrasi yang legal, formal, tidak di pinggir jalan, tidak teriak-teriak, tidak hanya demo-demo memperlihatkan jumlah, tapi lebih kepada apa yang disebut dengan demokrasi yang menghasilkan voice, suara yang real untuk lalu diperjuangkan nanti ketika berkuasa. Karena kekuasaan bagi kami adalah tasarruful imam ala ra'iyya manutun bil maslahah. Kekuasaan harus direbut, tapi kekuasaan itu demi kemaslahatan rakyat. Sehingga sekali lagi, kami akan sangat menghargai, menghormati komponen manapun, relawan manapun, tokoh apalagi tokoh sekelas Pak Habib Rizik, untuk lalu bergabung dengan gerbong Amin ini untuk memenangkan Pilpres di 2024. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya Kang Maman, Mas Diman, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia pagi? Akan kembali saat lagi.